kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Edward Axel dan rekan saya Florencia Alexandrina yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual seputar kekristenan 2 Mei 2024. Pemirsa, seorang pengkhotbah berasal dari Kobe Lutheran Theological Seminary Jepang bernama Ang Wihai telah merumuskan berbagai permasalahan mengenai gaya hidup di digital Kristiani era globalisasi. Salah satu permasalahan yang diangkat olehnya adalah dunia maya digital yang telah menjadi sarana beredarnya berita hoaks dan penyesatan. Pemirsa, seperti yang kita semua ketahui, tiap orang bisa memproduksi dan mempublikasikan berbagai macam informasi dengan berbagai motivasi di internet. Namun, tidak semua informasi itu merupakan fakta yang benar adanya. Ada banyak sekali informasi menyesatkan yang dapat dengan mudahnya beredar luas di dunia maya sehingga para pembaca sulit untuk membedakan fakta dan opini di berbagai lautan informasi. Terlebih lagi mengutip dari Ang Wihai, informasi benar dan bohong di era postmodern digital ini menjadi kabur atau tidak jelas. Yang adanya mana berita yang populer dan tidak populer, jawaban benar atau salah, fakta atau opini adalah terserah pembaca. Beragam informasi tersebar di dunia maya yang dipertanyakan kebenarannya menjadi tantangan pemuda Kristen. Pemirsa, benar informasi di era postmodern digital yang menjadi kabur ini dapat terlihat dari peristiwa yang telah terjadi belakangan ini. Terdapat seorang pastor muda yang menjadi perbincangan hangat sebab dirinya memberikan pengakuan sebagai pengikut aliran Kristen progresif. Tidak dapat dipungkiri hal ini menuai banyak pro dan kontra. Bahkan ada yang awalnya tidak mengetahui mengenai konsep ini dan menjadi setuju karena mereka merasa bahwa konsep ini masuk akal. Relativisme sendiri yang digaungkan oleh aliran ini menjadi permasalahan sebab Tuhan dan Alkitabnya adalah hal yang absolut dan bukan relatif terhadap kebebasan tafsiran manusia. Salah satu hal yang juga menjadi masalah adalah ketika aliran ini mulai mengkritisi agamanya dengan berangkat dari konsep pertarungan antara kelompok tertindas dan penindasnya, yang menyebabkan terbentuknya sikap skeptis terhadap otoritas yang dipandang sebagai penindas. Sederhananya, fakta tidak bisa ditambah dengan rasa untuk mencapai keobjektivitasan. Logika yang dianggap masuk akal oleh mereka tidak mencapai apa yang dinamakan keobjektivitasan. Meskipun demikian, kekristenan sendiri memang sulit dilogikakan. Bukan karena tidak masuk akal, melainkan karena Tuhan sendiri di luar logika, melebihi pemahaman manusia yang terbatas. Pemirsa, tentunya kita memerlukan pendapat para ahli yang lebih mendalami terkait isu ini. Di sini kita langsung tersambung dengan Pastor Frederick Sujanto. Shalom Pastor Frederick, apakah bisa diberikan tanggapannya terkait isu ini? Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kaum muda dengan kerohanian yang belum matang rentan untuk jatuh dalam dosa, seperti yang berlaku secara antiseparatisme atau berlaku sesuka hati sendiri tanpa memandang kebenarannya secara Alkitab. Merasa bahwa jika sesuatu terlihat benar, maka diasumsikan menjadi hal yang benar tanpa memvalidasi kebenarannya. Maka dan itu diperlukan kesadaran oleh kaum muda mengenal apa dan bagaimana menjadi kudus. Saudara yang saya kasihi, kudus dalam bahasa Ibrani adalah kadash, yang mana menjadi kudus memiliki makna mengenal tindakan pemisahan, misalnya memisahkan seseorang atau sesuatu dan dari menajiskan agar menjadi tidak sama dengan yang lain, sehingga dalam kekristenan dapat dikatakan bahwa kekudusan adalah tindakan seseorang dikhususkan, dipisahkan dan disucikan dari hal-hal yang tidak kudus dan berdosa guna diperuntukkan bagi Allah. Mengkuduskan diri menjadi sangat esensial sebab di Imamat 26 ayat 12 dikatakan, "Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku." Seharusnya kita sadar bahwa Tuhan ingin kita menjadi Kristen yang memiliki hubungan dengan Allah melalui kekudusan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Frederick sudah bergabung bersama kami di Harian Kristen. Pemirsa, melihat kompleksitas yang telah terjadi belakangan mungkin dapat meningkatkan kesadaran kalian para pemuda Kristen untuk bisa hidup kudus, memisahkan diri dari apa kata dunia yang belum tentu benar, dengan mampu membangun gaya hidup digital yang baik di tengah era globalisasi. Ada beberapa hal yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi isu ini. Pertama, milikilah gaya hidup kritis Alkitabiah. Pemirsa, mengutip dari Ang Wihai, kaum muda perlu membangun gaya hidup kritis Alkitabiah, yaitu suatu gaya hidup yang terus mengecek kebenaran informasi yang diterima di media sosial dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2, "Jangan kamu menjadi suka dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengaruh budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna." Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda Kristen tetap menjaga kekudusan kita dengan setia membaca firman Tuhan agar kita mengerti mengenai kebenaran menurut kehendak Allah, sehingga pembaruan budi terjadi dan kita dimampukan membedakan apa yang benar dan yang salah, agar kita dipisahkan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kedua, gunakan dan manfaatkan alat dan media yang kalian miliki dengan penuh hikmat.
Pemirsa, seperti yang dikatakan di Pengkhotbah 9 ayat 18, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Daripada kita memerangi era globalisasi dengan cercaan kita yang tidak membawa perubahan, maupun perilaku menyimpan sendiri pemahaman kita mengenal apa yang benar, hendaklah kita memanfaatkan media yang kita miliki dengan hikmat agar tidak hanya kita yang tahu tentang kebenaran di tengah mengenduskan diri di lautan dusta, namun hendaklah kita menarik orang lain masuk ke perahu kita untuk ikut berhikmat memanfaatkan media yang kita miliki. Solusi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Edward Axel bersama dengan rekan saya Florencia Alexandrina pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan memberkati.